Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Baik anak-anak, ada banyak sekali makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidupnya adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup tentunya memiliki ciri-ciri anak-anak. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Iya, pinter. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak. Terus bernafas. Terus ada lagi berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya mari kita pelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Cicak juga memiliki ciri-ciri. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, kita dapat menyanyikan lagu berikut ini. Kalian tentunya sudah paham tentang mengenai lagu ini, Cicak di Dinding. Kalian perhatikan, mari kita nyanyikan bersama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dalam syair lagu Cicak ini, Bu Marta punya tanda. Tanda apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ya, tanda persegi dan persegi panjang. Coba kalian perhatikan. Sekarang Bu Marta mau tanya, kira-kira ada yang tahu tanda persegi dan persegi panjang itu maksudnya apa? Iya, maksudnya adalah jika tanda persegi berarti kita menyanyikan liriknya dengan nada yang pendek. Kalau persegi panjang berarti ya kita menyanyikannya dengan nada yang panjang. Jadi anak-anak, saat kita bernyanyi pasti ada nada yang dinyanyikan pendek dan ada nada yang dinyanyikan panjang. Misalnya tadi cicak di dinding. Cicak, cicak di dinding. Di yang akhir kan panjang, berarti persegi panjang. Berarti kita menyanyinya nadanya dinyanyikan panjang. Coba sekarang kalian perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Di dalam syair lagu Cicak di Dinding tadi, cicak juga memiliki ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri cicak berdasarkan syair lagu tadi? Ya, ciri-ciri yang pertama adalah cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Merayap di mana? Merayap di dinding. Juga memerlukan makanan. Makanannya cicak apa tadi?
Ya, makanannya cicak adalah nyamuk. Anak-anak, ikan adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, ternyata ikan memiliki beberapa kesamaan ciri-ciri, beberapa ciri-ciri yang sama dengan cicak. Nah, sekarang coba kita sebutkan ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan. Yang pertama, kita sebutkan ciri-ciri cicak. Ciri-ciri cicak yang pertama adalah cicak dapat bergerak. Nah, ciri-ciri ini sama dengan ikan juga ya. Ikan juga dapat bergerak. Nah, selanjutnya cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Cicak juga membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan cicak adalah apa tadi? Ya, nyamuk. Nah, cicak bernafas dengan menggunakan paru-paru. Lalu, di kaki cicak terdapat perekat yang bernama spatula. Sehingga ketika cicak merayap di dinding, cicak tidak jatuh atau cicak bisa menempel di dinding. Selanjutnya, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri ikan. Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri ikan? Ciri-ciri yang pertama, ikan bergerak dengan cara apa? Berenang. Selanjutnya, ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Dan selanjutnya, makanan dari ikan adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, baik anak-anak, setelah kalian sudah belajar memahami, mencari tahu tentang ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak, sekarang coba Bu Marta mau tanya. Kalau Bu Marta tanya ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu bernafas. Nah, jadi kalau tidak bernafas, maka namanya bukan makhluk hidup, tapi makhluk mati. Ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu bergerak. Ciri-ciri yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyebutkan ciri-ciri cicak dan ikan ya. Coba kalian masih ingat apa yang sama dari ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak? Coba, siapa yang masih ingat? Nah, salah satu ciri yang sama adalah cicak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya saja ikan emas, ada ikan mas. Nah, yang sekali bertelur, ikan mas dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, bayangkan ikan bisa bertelur lebih dari 1000 butir. Nah, banyak ya anak-anak tentunya. Dan jika kalian bertanya, Bu Marta, telur ikan itu apa sama seperti telur ayam? Tidak ya anak-anak, telur ikan itu kecil-kecil. Jadi bisa kita bayangkan telurnya kecil-kecil dan banyak.
lebih dari 1000. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana caranya kalian menulis bilangan 1000? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kita akan belajar menulis bilangan. Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Di sini Bu Marta punya bilangan. Nah, bilangan ini. Kalau ada bilangan ini, maka dibaca 1000. Ya, ingat, di sini ada 4 angka. Kalau ada 4 angka, berarti ribuan. Kalian harus ingat ya, kalau kita urutkan dari belakang, ini adalah satuan, ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Lalu bilangan ini anak-anak. Nah, kita harus tahu dulu angka yang paling depan adalah ribuan. Nah, karena ribuannya 4, berarti dibaca 4000. Lalu ratusannya ada 1. Kalau ratusannya ada 1 dibaca 100. Puluhannya 0 dan satuannya juga 0. Jadi dibaca 4100. Jika bilangan ini dibaca, ingat, angka 5 di sini menempati ribuan. Jadi bisa kita baca 5000. 2 di sini menempati ratusan, dibaca 200, dan 5 di sini menempati puluhan, jadi 50 dan satuannya adalah 0, maka kita baca 5250. Bilangan berikutnya dibaca, nah kita lihat dari yang paling depan. Ada 6 menempati ribuan. Berarti 6000. Ratusannya tidak ada, berarti nanti kita tidak sebutkan. Puluhannya ada 50. Jadi cukup kita baca 6050. Nah, lalu kalau ini, ya setelah kita mengenal ribuan, maka kita akan mengenal ini. Nah, ini dibaca 10.000. Nah, anak-anak, kalian harus mengenal bilangan sampai 10.000 untuk di kelas 3 ini. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Jika ada 6000, maka kita menulisnya, kita tulis dulu angka 6. Lalu kita beri 0 di belakangnya sebanyak 3. Ini dibaca 6000 karena tidak ada ratusannya, puluhannya, atau satuannya. 2500. Nah, berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2, lalu ratusannya 500. Nah, karena tidak ada
puluhan dan satuannya, maka kita menulisnya seperti ini anak-anak. 2.500 dibaca 2500. Selanjutnya 5550. Maka kita menulis ribuannya 5, ratusannya 5, puluhannya 50. Nah, jadi tulisannya seperti ini. 5.550. Dibacanya 5550. Kalau ini 8000, menulisnya 8.000. Selanjutnya 8345. Nah, ini lengkap. Ada ribuannya, ada ratusannya, ada puluhannya, juga ada satuannya. Cara menulisnya gimana? Seperti ini. 8.345. Membacanya 8345. Nah, selanjutnya 4070. Bagaimana cara menulisnya? 4.070. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, di sini Bu Marta punya 5 bilangan. Coba kita sebutkan sama-sama. Yang ini bagaimana cara membacanya? Ya, 5000. Yang ini 1000, 3000, 2000, 4000. Nah, untuk cara mengurutkannya, kita lihat dari angka yang paling depan, yaitu menempati ribuan. Nah, jika ribuannya berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Nah, karena di sini ribuannya sudah berbeda, angka depannya berbeda, maka kita bisa langsung mengurutkan. Urutannya diurutkan dari yang terkecil adalah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Dan kalau dari yang terbesar adalah 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Selanjutnya kita belajar lagi. Nah, ini Bu Marta punya bilangan yang berbeda dari tadi. Ada 5500, 5300, 5900, 5700, dan 5200. Yang pertama kita lakukan adalah melihat angka ribuannya dulu. Oh, Bu Marta, ternyata ribuannya di sini sama. Ada 5000 semua. Nah, kalau begitu kita bisa melihat ratusannya. Nah, ratusannya di sini berbeda. Jadi kita mengurutkannya dengan melihat angka ratusannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ada 5200, 5300, 5500, 5700, dan 5900. Kalau diurutkan dari yang terbesar 5900, 5700, 5500, 5300, dan 5200. Nah, kali ini dengan bilangan yang berbeda. Nah, coba kita belajar membacanya. Yang pertama ini bagaimana cara membacanya? Ya, 3257. Yang ini 3255, 3254,
3.256, 3.253. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuan dan satuannya sama, maka kita lihat dari puluhannya. Maka urutan dari yang terkecil adalah 3.253, 3.254, 3.255, 3.256, 3.257. Kalau dari yang terbesar 3.257, 3.256, 3.255, 3.254, dan 3.253. Nah, sekarang perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, urutan bilangannya adalah bagaimana tadi caranya? Pertama kita lihat dari yang menempati ribuan. Nah, karena di sini ribuannya sudah berbeda, berarti bisa kita langsung urutkan. Urutan dari yang terkecil adalah 1.250, 2.250, 3.250, 4.550, 5.250. Untuk yang selanjutnya ada 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, dan 5.300. Urutan bilangannya adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, dan 5.300. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di akhir kata Bu Marta mengucapkan terima kasih, dan Bu Marta mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Bu Marta. Terima kasih, selamat pagi anak-anak.